Sebetulnya kita sangat bangga karena saya juga sahabatnya Pak Iwan yang punya Seritek. Tapi Ya, kita dengar ya, itu masih wahana Pak Bambang. Jadi ya, masih belum realisasi seperti ya, yang di Solo itu walaupun sudah pemerintah pemerintah berencana menolong, tapi realisasinya kelihatannya belum Pak Bambang. Apalagi yang ya, di bawah-bawah. Banyak sekali yang dipilotkan gara-gara hal kecil seperti PHK karyawan yang ya, lama. Jadi karyawan bisa mempilotkan perusahaan padahal dengan hanya perusahaan aktif loh Pak Bambang. Perusahaan ya. aktif yang ada di Pekalongan. Karena saya kenal baik Hmm. orangnya dan masih aktif, karyawannya mungkin 1.000 lebih. Tiba-tiba karena hanya ada 5 atau 2 karyawan di PHK belum belum selesai, dia ngajukan pilot dan diputus pilot Pak Hmm. September kemarin. Itu kan nggak Ya. masuk akal Hmm. gitu loh Pak. Telah terbit secara cetak dan digital. Majalah Kampus Indonesia edisi Desember 2024. Pada edisi ini terdapat wawancara khusus dengan Mendikti Saintek, Satrio Somantri Brojonegoro, 75 tahun Universitas Gadjah Mada. Profil beberapa alumni kebanggaan UGM. Wawancara dengan Direktur Dewan Eksekutif BAN PT, juga profil beberapa kampus yang telah mendapat akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi kontak yang ada di video. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang menyiapkan beberapa wawancara untuk menganalisa kira-kira performa ekonomi Indonesia 2025 ini seperti apa. Selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami persiapkan untuk materi di Majalah Ekonomi Indonesia edisi Januari 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang eh, pebisnis yang handal, terutama di bidang tekstil atau produk tekstil di bidang garment, yaitu Bapak Jamaluddin Al-Katiri, eh, pemilik industri eh, di Tegal. Apa kabar Pak Jamaluddin? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Iya, jadi Pak Jamaluddin Al-Katiri ini adalah owner PT Asaputek Jaya. Nah, eh, pertanyaan saya begini, Pak Jamal. Ini bagi para pebisnis itu sebenarnya menatap wajah perekonomian Indonesia 2025 ini seperti apa? Cukup optimistik atau ada catatan-catatan? Silakan Pak Jamal. Ya, Alhamdulillah. Selamat siang untuk semua pendengar. Jadi begini Ya, Pak Bambang, saya banyak ya, bergerak ke mitra sama UKM-UKM, mungkin hampir ya, puluhan ribu yang ada di Pantura, dari Tegal sampai ke Batang. Kita melihat ya, bukan hanya sarung, tapi saya juga bergerak dalam bidang batik. Ada apa? Apa ya, yang kita harapkan dari awal tahun atau tahun yang lalu, tahun 2023,
yang Ya. yang dari dulu adalah pesta pilpres, pesta pilkada, itu adalah lahan di luar apa? Di luar hari Lebaran atau Tahun Baru adalah pasar buat kita UKM. Tapi yang kami sayangkan dari tahun 2023, tahun 2019 masih ada, tahun 2014 bagus sekali, tahun 2024 boleh dikata hampir tidak ada calon, boleh dikata ada lah mungkin 1%. Tidak ada calon yang belanja produk UKM yang saya lihat ya di Pantura dari Tegal sampai Batang. Itu yang belanja yang buat souvenir kayak mau buat hadiah. Padahal dari tahun 70, 80 kalau pas ada pesta pilkada atau pilpres itu adalah lahan untuk memasarkan produk-produk UKM. Tapi tahun 2023 kita berharap belum dapat. Tahun 2024 kita berharap mungkin nanti di Januari Februari. Ternyata sampai gitu loh. Tidak ada yang beli barang produk UKM yang untuk dibagikan ke konstituennya. Kita tidak putus asa. Kita mencoba lihat pada waktu ini kemarin pilkada serentak. Kita semua bukan hanya berdoa, kita melibatkan karyawan-karyawan. Ayo setiap hari kita berdoa, moga-moga yang seperti biasa itu akan datang. Nyatanya sampai pilkada berakhir, tidak ada satupun. Kalau ada pun 0,1% itu. Jadi itu betul-betul evaluasi buat kita, dan terutama setelah menjelang pilkada, waktu pilpres, itu pasar habis sama sekali. Tapi kita kebantu 1-2 bulan waktu Idul Fitri. Tapi setelah Idul Fitri kita puasa lagi menjelang pilkada ini. Kita berharap lagi ada perbaikan di pilkada, perbaikan pasar. Ternyata pasar juga tidak muncul lagi gitu loh. Jadi akhirnya kita evaluasi dari pengusaha Pantura, setelah kita amati, ternyata daya beli masyarakat yang hilang, Pak. Bukan menurun, tapi hilang. Setelah kita amati juga, hampir di 20 desa yang ada industri UKM-nya, ternyata kegerus sama satu, yang bapak-bapak ke judi online, yang kedua adalah karya mempengaruhi daya beli masyarakat di seluruh Indonesia. Pasaran sarung kita itu semua hampir kurang kondusif adalah tekanan-tekanan dari kreditur, terutama perbankan yang dulu sebetulnya kan pengaruh dari COVID 2020-2021, imbasnya ke tahun 2022-2023. Itu tekanan saya lihat ya, saya alami sendiri, dan alhamdulillah sudah karena saya jual aset apa yang ada untuk kewajiban, tapi banyak sekali yang tidak bisa jual aset, yang akhirnya banyak hampir di semua daerah, mau di Bandung, mau di Tegal, mau di Pekalongan, di Batam. Akhirnya bank mengambil jalan alternatif, mempilotkan perusahaan-perusahaan yang notabene banyak sekali karyawannya. Kita lihat sendiri yang di Pekalongan ada, di Batang ada, di Solo ada, di Bandung mungkin puluhan. Kalau dulu bank melakukan PKPU, kalau sekarang bank melakukan pilot langsung, gitu loh. Itu pengaruhnya trauma juga buat kita industri yang ada di Pantura. Jadi yang dulunya perbankan mengatakan COVID kita bisa nego, COVID bisa itu pepesan kosong. Mau bank negara maupun bank swasta, itu tidak. Dia betul-betul bisnis to bisnis, jadi nggak ada kejaksanaan. Saya mengalami sendiri tekanan tahun 2021, tekanan tahun 2022,
dari perbankan yang luar biasa, Pak. Luar biasa. Jadi ini adalah kebijaksanaan. Saya sudah ngasih tahu lewat Asosiasi Kementerian Perindustrian. Tolong kita dijaga karena kita bukan melawan tapi terutama di tekstil kita melawan selundupan dari China yang kita notabene tidak bisa lawan karena betul-betul China ngasih subsidi untuk eksportir dari China. Kalau Pak Bambang lihat ya, semua udah kita bikin sejadah dengan modal 90, jual 110, karena untung hanya 11%. Tiba-tiba dari China bisa jual 60. Jadi kita mungkin sama atau lebih baik. Jadi kita juga masih berusaha dalam 1 tahun, 2 tahun untuk bertahan, mungkin inovatif ada apa, tapi bukannya berhenti. Selundupan ini, maksudnya barang-barang masuk dari China, tambah kuat lagi gitu loh. Jadi kita mau upaya apa lagi? Sekarang tekanan-tekanan dari perbankan, jadi lebih saya lihat ya, lebih banyak yang rontok nanti pengusaha tekstil yang ada di Pantura atau batik yang ada di Pantura, kalau tidak ada kebijaksanaan dari pemerintah, terutama tekstil yang ada di Indonesia. Itu Mas. Ya, baik. Sebelum kita lanjutkan, tadi saya yang kurang jelas sedikit, selain judi online, yang satu apa Pak yang menyebabkan daya beli menurun atau bahkan hilang tadi? Pak, jadi saya lihat di Tenggarai sama satu judi online, kedua adalah top up game, Pak. Top up game bukan hanya anak-anak, ternyata orang tua banyak yang juga top up game, Pak. Jadi saya lihat, kalau yang nggak judi ya dia main game, Pak. Untuk hiburan, untuk apa, banyak sekali, Pak. Itu. Jadi kita pengusaha yang UKM ini menemui yang saya lihat sendiri tekstil ya Pak. Satu, daya beli yang turun. Kedua, banyak sekali barang selundupan dari China masuk dalam semua hal. Kita kan ada garment. Benang yang kita biasa jual bebas, umpama anggap 30.000. Dari China sudah warna hanya 18.000. Bukan kita nggak takut bersaing, memang kita modalnya sudah di atas itu. Jadi harga China itu semua barang China jual di bawah harga. Dari asosiasi juga melihat pemerintah China sangat backup eksportir yang ada di China untuk keluar barangnya. Jadi itu yang jadi kendala di kita. Juga yang saya lihat di samping tekanan UKM ya Pak, di samping tekanan dari perbankan, juga tekanan dari pajak Pak. Jadi perpajakan sekarang hampir setiap bulan, hampir semua usaha itu pasti ada pemeriksaan SP2DK yang bertubi-tubi. Itu yang jadi pengusaha-pengusaha. Banyak sekali teman saya yang usahanya hanya peternakan karena dikasih tagihan pajak 600 juta, jadi akhirnya lebih bagus dia tutup gitu loh. Banyak sekali Pak. UKM yang di kita karena didatangi petugas pajak langsung menutup usahanya Pak. Yang saya khawatir tekstil akan mengalami seperti itu Pak. Jadi ada 3 hal yang kalau saya simpulkan. Kedua, daya beli yang menurun drastis. Kedua, barang selundupan. Yang ketiga adalah faktor tekanan dari perbankan. Yang keempat adalah faktor tekanan dari perpajakan, Pak. Perpajakan hampir setiap minggu pasti ada SP2DK sebelum melakukan pemeriksaan. Jadi itu yang kita alami di UKM ini. Dan terutama perbankan lebih mempilotkan, Pak. Itu yang bahaya sekali buat industri yang
masih bisa bertahan. Itu aja Pak Bambang. Ya, baik. Eh, Beberapa perusahaan tekstil ya, tadi disebut Pak Jamaluddin eh, sudah bangkrut atau mungkin akan mulai bangkrut. Nah, pemerintah mempunyai komitmen, terutama yang ditunjukkan pada kasus Sritek untuk membantu. Nah, itu kira-kira bentuk bantuan yang apa ya, yang diharapkan atau yang bisa menolong itu apa sebenarnya, Pak? Sebetulnya kita sangat bangga karena saya juga sahabatnya Pak Iwan yang punya Seritek. Tapi Ya, kita dengar ya, itu masih wahana Pak Bambang. Jadi ya, masih belum realisasi seperti ya, yang di Solo itu, walaupun sudah pemerintah berencana menolong, tapi realisasinya kelihatannya belum Pak Bambang. Apalagi yang ya, di bawah-bawah. Banyak sekali yang dipilotkan gara-gara hal kecil seperti PHK karyawan yang ya, lama. Jadi karyawan bisa mempilotkan perusahaan, padahal dengan hanya perusahaan aktif loh Pak Bambang. Perusahaan ya. aktif yang ada di Pekalongan. Karena saya kenal baik Hmm, orangnya dan masih aktif, karyawannya mungkin 1.000 lebih. Tiba-tiba karena ya, hanya ada 5 atau 2 karyawan di PHK belum belum selesai, dia ngajukan pilot dan diputus pilot Pak hmm, September kemarin. Itu kan nggak ya, masuk akal hmm, gitu loh Pak. ya, Jadi ini ya, bahaya sekali buat industri yang ada di Pantura yang sampai sekarang ya, ya. Nah, masih tadi, bertahan. ya, oke. Dan Sekarang, alhamdulillah kita terutama di grup saya itu berusaha kontainer yang sangat mahal, yang biasanya hmm, 2.000 jadi 12.000 biaya kontainer. hmm. Nah, sekarang dengan berbagai persoalan tadi, daya beli yang menurun, kemudian tekanan perbankan, juga perpajakan, ini kira-kira di 2025, bagaimana situasi industri khususnya tekstil ini, Pak? Kita sudah sama asosiasi berusaha karena daya beli di masyarakat menurun, jadi kita sudah berencana tur dunia dalam arti kata ke Hmm, negara-negara konsumen Pak Bambang. Mulai dari ya, minggu depan, insya Allah kita ada ya, tim yang ke Timur Tengah, lanjut ke ya, Afrika, dan akan kita laksanakan setiap bulan berantai kita jadwal padat untuk ke negara-negara eh, konsumen kita, dan kita bergilir dari teman-teman yang minggu depan insya Allah saya yang pertama sama tim, habis itu nanti awal Januari juga ada satu tim lagi, akhir Januari, jadi kira-kira 6 kali kunjungan ke seluruh konsumen yang terutama di produk-produk yang ada di Pantura, terutama sarung sama batik. ya, Saya lihat ya, soalnya daya beli di sana tidak ada penurunan gitu loh. Jadi ya. kita berusaha tidak untuk cari pasar lokal, tapi kita untuk pasar ekspor, Pak. Ya. Nah, kalau untuk yang di luar negeri, kira-kira pasar yang masih terbuka di mana saja, Pak? Afrika sama Timur Tengah aja, Pak. Masih bisa, Pak. Oh, Hingga ya, kita ya, ya, sekarang ya. ada kantor di Timur Tengah, dan kita insya Allah Januari mau ada kantor di Afrika, tepatnya di Kenya, untuk memenuhi pasar Afrika. Tapi bukan, memang saya leadernya, tapi untuk semua produk Ya, UKM yang terutama tekstil, yang tekstil sama batik ya, ada di Pantura ini, Pak Bambang. ya. Baik. Nggak ada Nah, cara lain. Kalau kalau kita nggak jemput bola, kita tambah ya, tambah susah, Pak.
Ya, kalau mengandalkan pasar luar negeri tadi, apakah itu sudah bisa menggantikan Pak pasar dalam negeri yang hilang? Insya Allah paling tidak 50% bisa, dan kebetulan ini Ya, kan mau menjelang Idul Fitri, ya, tapi belum belum ada tanda-tanda apa gejolak yang menonjol, padahal tahun 2023 masa setelah Maulud itu biasanya naik terus, Pak. Sekarang lagi ya, kuat-kuatnya bulan ini sama bulan Januari. Tapi nyatanya ini baru baru apa? Pasar baru terbangun, Pak. Ini baru bangun lah. Tapi hmm, kita ya, kuatkan terus. Tapi kalau kita optimis, Pak, karena masyarakat Indonesia banyak Muslim dan kebutuhan ya, sarung banyak sekali. Jadi saya sama teman-teman optimis di bulan Januari dan Februari adalah masa terbaik dalam 1 tahun ini untuk pasar sarung sama batik. ya. Nah, kalau puncak pasarnya Januari Februari kan berarti sekarang sudah produksi, Pak. Bagaimana situasi produksi dan Udah, stoknya? Iya, kita sekarang bukan masalah produksi, Pak. Kita jual stok, Pak. ya. Jadi produksi yang Oh, kemarin, jadi ya, ya, kita ya, ini ya, ya. semua jual stok, ngurangi produksi. Seperti saya. Ya. Saya dulu 3 shift 7 grup. Arti kata hari Hmm. Jumat masuk, Minggu masuk, masuk bergilir. Tapi mulai kemarin November tanggal 1, saya Jumat liburin, yang di Tegal, yang di Pekalongan Jumat liburin, yang di Tegal Minggu liburin. Jadi 6 hari dalam 1 minggu kita masih bekerja. Kita berharap kita bisa buang stok, Pak. Jadi bukan masalah produksi, Pak. Yang kendala di tekstil ini adalah jual stok yang ada, Pak. Itu, Pak. Ya, ya, baik. Nah, Pak Jamal, ini kan di dalam perekonomian itu kan masing-masing sektor nggak bisa berdiri sendiri. Nah, jadi kalau melihat situasi seperti ini, misalnya secara umum ekonomi Indonesia 2025 itu seperti apa, Pak? Kalau saya lihat dari, kita amati dari pembicaraan Bapak Presiden Prabowo yang kita banggakan, Ya, kita sekarang semangat karena dari eh, pidato, dari sepak terjang boleh dikata Presiden kita Pak Prabowo, kita semua optimis, Pak. Insya Allah kita ya, bisa oh, lalui. Nyatanya, ya, Pak, seperti UKM-UKM yang dari dulu tersandra 6 juta lebih UKM dihapuskan, ada apa, itu semangat ya, yang luar biasa, Pak, itu, Pak. ya, Jadi itu betul-betul kita berharap terhadap pemerintahan ya, yang baru ini, kita optimis untuk ke depan bisa lebih baik, terutama untuk memenuhi kebutuhan dalam kita sendiri. Penting adalah daya beli, Pak. Daya beli ini kelihatannya kemarin ya, tidur, ya, tidur, tidak bangun, sekarang sudah mulai bangun, mungkin sudah ya, mulai persiapan, ya, sudah ada yang ya, mandi, sudah ada yang mau ke ya. pasar. Jadi saya sangat berharap dengan pemerintahan yang baru ini dan Ya, ketegasan ya, Pak Prabowo, dan saya lihat Pak Presiden kita yang baru ini adalah pengusaha, Pak. Jadi jiwa oh ya, pengusahanya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di industri ya, dalam negeri. Kita juga lewat asosiasi kemarin hampir setiap hari, setiap minggu meeting untuk perbaikan yang ada di ya, daerah-daerah, dan ketua kita Pak Jimmy juga dari Asosiasi Tekstil tiap minggu melobi tenaga kerja, melobi perindustrian, ya, melobi perdagangan dengan aktif ya, sekali. Jadi kita juga bangga terhadap ketua asosiasi kita. Mudah-mudahan Pak Prabowo mendengar keluhan-keluhan ya, dari tekstil dan bisa ngasih jalan keluar. ya, Seperti zaman gubernur dulu Ismail,
menentukan setiap hari Jumat harus pakai lurik. Ingat nggak Pak Bambang? Itu langsung booming sekali. Dan pemerintah kan kalau bisa aja dalam seminggu nentuin 1 hari apa 2 hari harus pakai batik atau pakai ATBM, itu langsung selesai Pak itu. Jadi menurut saya tergantung kebijaksanaan di daerah-daerah ini, terutama kepala daerah untuk memajukan industri yang ada di daerahnya. Itu kita sangat berharap Pak Bambang. Ya, baik Pak Jamal, walaupun situasi cukup sulit ya 2025, tapi mempunyai harapan besar karena semangat Presiden yang luar biasa, bahkan ingin pertumbuhan sampai 8%, termasuk membebaskan kredit macet UMKM dan sebagainya, dan pemerintah benar-benar diharapkan akan menjadi solusi. Nah, Pak Jamal, zaman dulu, zaman saya kecil itu kan ada pegawai-pegawai negeri itu hadiah lebarannya itu antara lain berbentuk tekstil atau apa gitu kan, bisa Pak itu dilakukan. Kita kira-kira 8 tahun terakhir ini nggak ada souvenir dari pemerintah yang ngasih produk di daerahnya Pak. Kira-kira 10 tahun lah menghilang itu. Sebelumnya ada Pak. Jadi hampir semua daerah beli mau makanan mau tekstil untuk hadiah lebaran untuk karyawannya. Tapi yang kemarin saya lihat yang menggantikan pemerintah itu malahan perusahaan-perusahaan swasta Pak yang membeli Pak. Pemerintah kota atau provinsi apalagi pusat tidak ada menyentuh bahwa di kita ada produk yang perlu dibeli atau dibeli oleh pemerintah untuk hadiah lebaran. Dan lewat tangan Pak Bambang, tolong kalau bisa lebih diserukan, siapa tahu bisa kembali seperti dulu. Saya ingat sekali Pak, waktu Gubernur Pak Ismail dulu hanya ada hari Jumat pakai lurik. Itu pengaruhnya buat di Jawa Tengah sangat besar Pak. Apalagi pemerintah sekarang kan mengebu untuk pertumbuhan ekonomi yang 8%. Kita doakan ada realisasi dari pemerintah, tapi kita sangat optimis Pak. Harapan kita hanya dari pemerintahan yang baru ini untuk melindungi industri yang ada di UKM, yang ada di Pantura, yang banyak saya jalani, saya geluti, itu hampir ratusan ribu loh Pak, produksi UKM yang ada dari Brebes sampai ke Batang, yang tekstil aja loh Pak. Gitu. Jadi saya berharap pemerintah Kota Pemalang beli Pemalang, Kota Tegal beli Tegal, nanti yang dari Jawa Tengah beli barang-barang yang ada di Jawa Tengah. Kita berharap dengan gubernur yang terpilih dan kita kenal baik, ya mudah-mudahan bisa mendengar dan terutama keluhan dari UKM, mudah-mudahan gubernur terpilih, wali kota terpilih, bupati terpilih mendengar aspirasi dari UKM. Ya, baik. Nah, Pak Jamal, saya kira luar biasa aspirasinya. Mudah-mudahan diperhatikan pemerintah, dan pemerintah juga bisa bekerja seperti pemerintah Cina yang membela para pengusahanya sehingga bisa berjualan lebih murah. Nah, kenapa pemerintah Indonesia tidak melakukan hal yang sama? Jadi kira-kira seperti itu ya Pak ya. Nah, mungkin ada harapan yang masih ingin disampaikan Pak untuk closing statement, silahkan Pak Jamal. Kalau harapan saya yang paling utama kalau buat di tekstil, stop semua pintu masuk untuk barang selundupan, Pak. Maksudnya dari China. Kalau barang itu legal, nggak ada masalah. Bermasalah adalah barang selundupan yang notabene saya dengar bisa kerjasama dan terima door to door. Jadi kita pesan dari Cina
dan terima di gudang kita, Pak. Nggak tahu cara Hmm. masukinnya, nggak tahu apa, kita nggak paham, tapi itu banyak yang terjadi, Pak. Baik tekstil Ya. maupun alat-alat rumah tangga produk UKM. Jadi yang paling utama Ya. stop barang selundupan. Yang Ya. kedua, bantu perbankan, terutama buat UKM-UKM, jangan karena ada cerita dulu tahun 2021 ada restrak yang akhirnya perbankan menutup diri. Itu yang saya lihat, Pak. Jadi yang Ya. terutama di bank-bank negara, Pak. Jadi kalau pernah Ya. dulu ada restrak, dia tidak akan mendekat, Pak. Jadi bukan hanya Ya. mendekat, kita dekati aja lari, Pak. Itu, Pak. Itu sebetulnya Ya. perbankan negara ini sudah B2B, Pak. Jadi 100% adalah untuk bisnis, tapi bukan untuk pengendalian Ya. industri yang ada di Indonesia. Saya ingat zaman dulu, Pak. Ada namanya Ya. KIK, ada namanya UKM, ada apa. Itu beda sekali, Pak. Itu. Kalau yang umum 10%, yang KIK bisa 6%, Ah, umpama. Ada dana-dana, saya ya. ingat sekali di zaman itu sangat membantu industri Ya. terutama yang di bawah. Kemarin Pak ada satu cerita, ada warung yang di sini dulu laku sekali. Ini buat gambaran aja. Saya tanya, karena saya sering ngopi di situ, warung kopi lah. Ya. Saya tanya, Pak, Ya. karena di sampingnya adalah potong rambut, saya tanya, Pak, gimana keadaan? Dia sampai bicara sampai nangis, karena dia Ya. usianya sudah 62, dan dia ngomong saya mau tutup, mau cari Ya. kerjaan. Emangnya kenapa? Dulu dalam satu hari dia bisa dapat warung kopi komplit ya Pak. Jadi Ya. ada jual gula, ada alat-alat itu. Dia biasa dapat 1 sampai 2 juta per hari. 1 tahun Ya. terakhir ini, dia mengatakan 1 minggu hanya dapat 500.000. Apa ndak kita menangis, Pak? Ya. Berarti kita susah, ada yang lebih susah lagi. Jadi Ya. itu realisasi, Pak. Itu ada 4 atau 5 Ya. warung di sampingnya, Ya. dia menunjukkan itu semua Ya. sama. Jadi Ya. betul-betul pemerintah wajib menolong UKM yang di bawah ini, terutama tumbuhkan daya beli masyarakat, cukup itu. Kalau daya beli masyarakat, apalagi harapan pemerintah mau ke 8%, kita Ya. berdoa, saya sama UKM saya bilang, sholat 5 waktu, setiap waktu kita berdoa untuk perbaikan ekonomi Indonesia secara Luar biasa. keseluruhan. Dan Ya. alhamdulillah hampir semua UKM tekstil yang saya lihat itu Ya. setiap habis sholat Jumat atau sholat wajib itu di masjid-masjid mendoakan pemerintah Prabowo lancar, dan kedua tercapainya rencana pertumbuhan ekonomi yang besar. Dan itu saya Ya. sampai menangis, Pak. Lihat, Ya. karena apa, Pak? Orang-orang itu tanpa pamrih, loh, Pak. Itu Ya. tidak mau minta apa dari apa, enggak, ingin mendoakan supaya Ya. daya beli masyarakat itu timbul ada gitu loh, Pak. Dan alhamdulillah Ya. kemarin ada beberapa anggota, salah satu direktur yang turun ke daerah, saya ajak ke tempat-tempat, dia betul-betul kaget, memang daya beli yang nggak ada, Pak, itu, Pak. Jadi Ya. apa Ya. perusahaan yang sekarang masih ada ini hanya bersifat bertahan, Pak, itu, Pak. Jadi Ya. bertahan, moga-moga pemerintahan yang baru ini dengan semangat yang sangat luar biasa, politik kata powerful, kita mendoakan Ya. semoga cita-cita Bapak Presiden yang baru kita ini, Bapak Pak Prabowo, adalah diberi kelancaran, kesehatan, mudah-mudahan juga kita di Jawa Tengah diberi kemudahan untuk kepala-kepala daerah dan gubernurnya. Dan alhamdulillah gubernur yang terpilih juga ini belusukannya luar biasa, Pak. Ke pabrik saya hampir 2-3 kali, Pak, itu, Pak. Jadi betul-betul dia Baik. tahu bahwa perusahaan tekstil kayak apa, ini kayak apa. Mudah-mudahan setelah pelantikan ada gerakan yang betul-betul membantu UKM ini. Baik. Terima kasih sekali Bapak Jamaluddin Al-Khatiri, owner PT Asaputek
jaya. Mudah-mudahan perekonomian 2025 membaik dengan semangat pemerintah, terutama Presiden Prabowo yang luar biasa untuk meningkatkan ekonomi. Masya Dan Allah. ini benar-benar menjadi kenyataan dengan doa seluruh UMKM yang terlibat khususnya di bidang tekstil, di bidang garment, di bidang sarung dan batik. Sekali lagi terima kasih Pak, selamat bekerja dan berjuang terus. Mudah-mudahan Iya. berhasil. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi tentang profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi